Terpampang sebuah lukisan seorang pendeta, rambutnya disanggul ke atas. Di lehernya ada lilitan tasbih dan dagunya berjanggut lebar. Sorot matanya melihat ke depan, sangat tajam, dan bila diperhatikan, matanya menyorot penuh wibawa agung kepada siapa saja yang memperhatikan gambar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan misteri lukisan Prabu Siliwangi, yang konon lukisan ini adalah wujud asli dari Prabu Siliwangi atau Pangeran Pamanah Rasa. Konon cerita singkatnya, setelah mendapat sinyal batin, sang pelukis astral itu segera menyiapkan kanvas dan peralatan lukis lainnya. Tanpa penerangan, ia membuat sebuah lukisan Prabu Siliwangi yang hasilnya berbeda dengan gambar yang beredar selama ini. Untuk melanjutkan cerita detailnya, alangkah baiknya bagi sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggalan berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Suatu pagi, Mas Dedi memperoleh pemberitahuan dari kantor. Ada undangan dari sebuah perkebunan di Bogor untuk meliput tentang perkembangan tanaman rami di daerahnya. Sejenak Mas Dedi melihat alamat undangan yang akan dituju. Sebuah perkebunan ada di daerah Gunung Sindur, wilayah Sentul. Sejujurnya, Mas Dedi belum mengenal daerah ini, meskipun sering bolak-balik ke Bogor. Untuk memenuhi undangan tersebut, Mas Dedi terlebih dahulu harus mengecek sebuah alamat, memastikan ada di mana daerah itu. Pada waktu yang ditentukan, berangkatlah ia ke kota Bogor. Sebelumnya, Mas Dedi menghubungi kantor perwakilan untuk mendapat teman seperjalanan yang hafal daerah itu. Lokasi Gunung Sindur, bila ditarik garis lurus, kira-kira 10 km dari Batu Tulis. Bentuk gunungnya persis seperti sebuah nasi tumpeng, berbentuk kerucut. Kondisi tanahnya berbatu dan dipenuhi pepohonan pinus, sehingga tempat ini dingin dan sejuk. Menuju ke tempat tujuan, jalan berkelok-kelok menanjak hingga tiba di tempat lokasi wisata pemandian air panas. Menurut Bambang, pemilik perkebunan dan tempat wisata itu, setiap liburan banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional. Tapi kebetulan hari itu bukan hari libur, hanya sedikit pengunjung ke pemandian air panas. Hingga Mas Dedi lebih leluasa melihat-lihat lokasi yang suasananya sangat religius. Terlebih lokasi ini jauh dari keramaian, sangat sepi, cocok untuk mengheningkan diri. Pengunjung yang datang akan betah berlama-lama tinggal di sana. Suara kicauan burung dan gemuruhan suara air terjun air panas terdengar nyaring, menambah keasrian tempat ini. Tempat ini sudah terkenal sejak zaman Pajajaran, kata Pak Bambang. Di kaki Gunung Sindur ada dua buah gua, yakni Gua Naga di sebelah utara dan Gua Harimau di sebelah selatan. Tempat ini tidak jauh dari ibu kota Pakuan, Pajajaran, dan konon sering dijadikan tempat bersemedi sang Prabu Siliwangi ketika hatinya maskul atau sedang kalut, kata Pak Bambang.
Konon di hari tuanya beliau mengundurkan diri dan bertapa di padepokan Gunung Sindur setelah menyerahkan mahkota ke putra sulungnya Prabu Surawisesa. Bila melihat letaknya, memang wajar bila tempat ini sangat disukai sang Prabu karena keasriannya. Dua gua yang ada di kaki Gunung Sindur menjadi saksi hari-hari terakhir dari Prabu Siliwangi sebelum wafat dan dikremasi di Bukit Badigul. Lebih jauh, Pak Bambang mengungkapkan, hingga saat ini belum ada seorang pun yang berani masuk untuk meneliti dua gua itu. Dari luar, mulut guanya sangat besar, masuk tubuh orang dewasa, namun kelihatan sangat angker, sehingga orang akan segan untuk masuk ke dalam gua alam itu. Konon ketika masa pemerintahan Bung Karno, tempat ini menjadi perhatian beliau, karena setiap beliau selesai sholat subuh, dari arah Sindur terlihat cahaya biru memancar ke langit. Melihat keanehan itu, Bung Karno bertanya kepada pembantunya, dan dijawab bahwa cahaya itu berasal dari sebuah gua di Gunung Sindur. Karena penasaran ingin mengetahui kejelasannya, Bung Karno secara gaib pernah mengunjungi tempat ini. Dan sejak itu, cahaya biru tersebut tidak pernah terlihat lagi. Kendati jadi objek wisata, di tempat ini terasa ada getaran cukup kuat ke indera keenam yang dirasakan Mas Dedi. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan energi dari Gunung Sindur, Mas Dedi minta izin untuk berkontemplasi. Sebuah sudut yang getarannya cukup kuat. Belum 1 menit Mas Dedi bermeditasi, terasa ada getaran yang sangat kuat menarik sukma. Tempat ini memang sangat istimewa dan cocok untuk orang-orang yang mencari ketenangan hidup. Dari bayangan yang terdeteksi, Mas Dedi melihat berseliweran orang tua renta berbaju putih seperti pendeta. Diduga kuat memang tempat ini pada zaman dahulu kala adalah padepokan, tempat pertapaan sang Prabu sebelum pergi meninggalkan keramaian. Dari dahulu hingga sekarang, tempat ini tetap asri dan banyak dikunjungi oleh orang-orang yang hendak berwisata maupun untuk menenangkan diri. Menjelang siang, makanan telah tersaji di ruang tengah. Ada yang menarik perhatian Mas Dedi di ruang tengah. Terpampang sebuah lukisan seorang pendeta. Rambutnya disanggul ke atas. Di lehernya ada lilitan tasbih dan dagunya berjanggut lebar. Sorot matanya melihat ke depan, sangat tajam, dan bila diperhatikan, matanya menyorot penuh wibawa agung kepada siapa saja yang memperhatikan gambar itu. Siapa yang melukis gambar itu, Pak? Tanya Mas Dedi. Ini kan. Atas pertanyaan Mas Dedi, Pak Bambang kemudian menjelaskan, pada tahun 1984, ia kedatangan seorang pelukis astral yang ingin melukis Prabu Siliwangi di dekat Gua Harimau. Setelah mendapat izin, orang tersebut lantas melakukan puasa selama beberapa hari. Kemudian tepat pada tanggal yang dinanti, ia mendapat sinyal batin sehingga segera menyiapkan kanvas dan peralatan lukis lainnya. Tanpa penerangan sekecil apapun, dalam keadaan gelap gulita, ia membuat sebuah lukisan yang hasilnya terpampang di dinding ruang tengah. Di bawahnya ditulis keterangan 24 April jam 2.30 tahun 1984. Dalam lukisan itu juga seperti ada tanda tangan Prabu Siliwangi, namun tidak jelas. Melihat lukisan unik ini, Mas Dedi ingin mengambil foto lukisannya sebagai kenang-kenangan. Berbeda dengan lukisan Prabu Siliwangi yang ada di Museum Sri Baduga Bandung, bentuk fisiknya agak gemuk didampingi harimau putih sebagai tunggangannya. Gambar yang diambil Mas Dedi ini agak kurus, kira-kira berumur 70 tahun. Foto itu berbeda dengan gambar-gambar Prabu Siliwangi yang beredar selama ini.
Ketika Mas Didi pamitan pulang, secara mengejutkan Pak Bambang menyerahkan 2 bilah keris berwarna keemasan berluk 11 dan berbentuk ular naga. Ini ada titipan agar disampaikan kepada Bapak untuk dipelihara dengan baik, ujar Pak Bambang. Sambil menyerahkan 2 keris yang belum memiliki warangka dan masih telanjang. Warnanya yang kuning emas dan berukir, bentuknya sangat menakjubkan. Yang berukir penuh berbentuk naga betina, sementara yang berluk 11 berbentuk naga jantan bermahkota. Semula Mas Didi ini menolak untuk menerima benda titipan itu karena tidak jelas siapa yang menitipkannya. Hanya saja Pak Bambang beramanat, selepas maghrib kemarin saya kedatangan seorang tua berbaju pendeta, dan dia mengatakan bahwa nanti akan datang seseorang berperawakan kecil dan akan mencari tahu tentang keberadaan Gunung Sindur dan Pajajaran. Dan kebetulan Anda memiliki ciri fisik seperti itu. Seperti amanatnya, maka saya harus menyerahkan keris ini kepada Anda, ujar Pak Bambang sambil berusaha membujuk Mas Didi ini. Seminggu setelah dari Gunung Sindur, Mas Didi menerima telepon dari Pak Bambang yang mengabarkan bahwa lukisan di dinding ruang tengah telah raib atau hilang. Ia sendiri merasa heran karena seluruh ruangan dalam keadaan terkunci tanpa ada kerusakan. Jadi kemana lukisan itu dan siapa yang membawanya? Hingga saat ini masih dalam sebuah tanda tanya besar. Potret yang Mas Didi pegang adalah satu-satunya bukti otentik tentang siapa dan di mana Prabu Siliwangi berada pada akhir kehidupannya. Berbarengan tugas ke Yogyakarta, Mas Didi bawa 2 bilah keris itu untuk ditanyakan kepada Empu Gino, turunan ke-27 Empu Gandring, sebagai empu terakhir pembuat keris pesanan istana kepresidenan. Empu Gino yang kini telah tiada saat menerima keris dari Mas Didi sedang menyelesaikan pembuatan keris pesanan istana yang terbuat dari emas murni. Setelah berbincang, Mas Didi memohon kejelasan jejak keris. Ia menyuruh datang lagi lepas maghrib keesokan hari ke rumahnya. Pada waktu yang ditentukan, Mas Didi pun datang didampingi teman orang Jogja, dan sang empu mengatakan bahwa keris itu memang keris asli zaman Pajajaran, dibuat oleh Empu Sobrah, seorang pembuat keris wanita di zamannya. Pada waktu pembuatannya, Empu Sobrah membuat 7 buah keris serupa yang dibagikan oleh sang Prabu kepada para punggawa dan para panglimanya yang berjasa kepada rakyat Pajajaran. Salah satunya ada di tangan Mas Didi yang disimpan sebagai kenang-kenangan, titipan dari leluhur orang Sunda. Kini keris itu sudah lengkap dengan warangkanya, terbuat dari kayu khusus yang dibuat oleh Empu Gino. Lebih jauh, Empu Gino menerangkan bahwa pada zamannya Empu Sobrah yang memiliki kemampuan mumpuni tanpa tanding di Tatara Sunda, banyak keris yang sudah dibuatnya baik pesanan raja maupun atas kehendaknya. Yang cukup unik dalam pembuatan keris bersaput emas ini dibuat di bawah laut menggunakan api di bawah Gunung Krakatau, Selat Sunda. Selama pembuatan keris, ia dalam keadaan bertapa tanpa mengkonsumsi makanan apapun, ujar Empu Gino. Mengenai informasi dari Empu Gino ini disampaikan kepada Mas Didi setelah semalaman berkontemplasi menelusuri asal muasal keris ini. Di akhir cerita, sang empu menyarankan kepada Mas Didi agar keris ini disimpan baik-baik, karena bila diketahui orang lain, nantinya banyak yang ingin menukar dengan materi yang menggoda. Pernyataan dari empu ini memang benar. Selama memegang keris bersaput emas, Mas Didi telah didatangi 2 orang kolektor yang ingin mendapatkan keris tersebut. Namun Mas Didi tidak mau melepaskannya karena dirinya ingat bahwa ini barang titipan yang harus disimpan sebagai amanat.
Dan kini keris itu dipajang di ruang tidur. Sambil sewaktu-waktu Mas Didi olesi minyak khusus untuk mengawetkannya. Demikianlah keterangan dari lukisan Prabu Siliwangi yang sesungguhnya. Sangat beda jauh ya dengan gambar Prabu Siliwangi yang beredar di masyarakat umum. Mungkin karena dia artis yang berperan sebagai aktor Prabu Siliwangi, sehingga wajahnya menjadi perwakilan Prabu Siliwangi yang sesungguhnya. Baik sahabat, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur waktu luang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.